Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpan Emanuel Anwar dengan NPWP saya 2330105152. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi-materi tentang mata kuliah kewarganegaraan yang sudah dibahas pada semester ini, semester 5. Nah, untuk yang pertama ialah pengantar pendidikan kewarganegaraan. Di mana pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan mata kuliah yang berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian warga negara. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, lalu pendidikan kewarganegaraan, warga negara juga diharapkan memiliki kesadaran hukum, rasa tanggung jawab sosial, serta sikap cinta tanah air. Nah, pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan moral dan etika agar warga negara mampu berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk yang kedua ialah warga negara cerdas di era digital. Warga negara cerdas di era digital adalah individu yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dan bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, untuk kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Namun perkembangan ini juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan media digital. Oleh karena itu, warga negara sendiri harus dituntut memiliki literasi digital yang baik, mampu berpikir kritis terhadap inovasi, serta menjunjung tinggi etika dan hukum dalam ruang digital. Nah, untuk yang ketiga adalah identitas nasional dan integrasi nasional. Untuk identitas nasional sendiri merupakan jati diri suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional sendiri tercermin dalam Pancasila, bahasa Indonesia, bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk integrasi nasional sendiri ialah proses menyatukan keberagam suku bangsa, ras, budaya menjadi satu kesatuan bangsa dalam konteks Indonesia yang majemuk. Integrasi nasional sangat penting untuk menjaga persatuan dan mencegah konflik sosial. Nah, untuk hak dan kewajiban warga negara sendiri ialah untuk hak warga negara adalah sesuatu yang secara sah diterima oleh warga negara seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum. Hak ini juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, berbagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Sementara itu, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara itu sendiri, seperti menaati hukum, bayar pajak, serta dalam upaya bela negara. Nah, pelaksanaan hak juga harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban agar tercipta kehidupan bernegara yang adil dan seimbang. Nah, untuk yang kelima, negara dan konstitusi. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dan memiliki wilayah rakyat serta pemerintahan yang sah. Dalam menjalankan kehidupan bernegara diperlukan aturan dasar yang disebut konstitusi. Nah, untuk konstitusi Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga berperan sebagai pembatas kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Nah, untuk yang keenam ialah pendidikan dan demokrasi. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan demokratis. Demokratis itu sendiri tidak hanya membutuhkan sistem politik yang baik, tetapi juga warga negara yang cerdas dan berpendidikan. Nah, melalui pendidikan ini masyarakat diajarkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Pendidikan juga membentuk sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menyikapi perbedaan pandangan. Nah, untuk yang ketujuh adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri ialah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini menekankan musyawarah mufakat, semangat kekeluargaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berbeda dengan demokrasi liberal yang menitik beratkan suara terbanyak, demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bersama dan nilai moral. Demokrasi ini juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menolak segala bentuk penindasan. Nah, untuk yang ke-8 ialah reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Reformasi di Indonesia merupakan upaya perubahan sistem pemerintahan menuju arah yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan. Reformasi ini juga membuka ruang kebebasan berpendapat dan memperkuat penegakan hukum. Penegakan hak asasi manusia bertujuan melindungi martabat manusia tanpa diskriminasi. Nah, HAM meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak berpendapat, dan hak memperoleh keadilan. Nah, negara berkewajiban menghormati
melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Nah, untuk yang ke-9 ialah bela negara. Bela negara sendiri merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan terhadap tanah air. Bela negara juga tidak hanya dilakukan oleh melalui militer, tapi juga melalui kontribusi positif di berbagai bidang. Nah, untuk bentuk bela negara sendiri ya antara lain menaati hukum, menjaga persatuan, berprestasi di bidang pendidikan dan pekerjaan, serta menjaga nama baik bangsa Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk yang ke-10 ialah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan ini menekankan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, bangsa, dan budaya. Dengan wawasan Nusantara, diharapkan seluruh warga negara memiliki rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk yang ke-11 ialah ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional sendiri adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional ini mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional sendiri yang kuat menjadi modal utama dalam menjaga kedaulatan dan kelangsungan hidup bangsa. Nah, untuk yang ke-12 ini ialah kecerdasan di era digital. Nah, kecerdasan di era digital ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknologi, tetapi juga kecerdasan emosional dan moral. Warga negara juga harus mampu menggunakan teknologi secara etis, menghargai privasi, serta tidak menyebarkan informasi yang merugikan orang lain. Nah, untuk kecerdasan digital juga menuntut kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, untuk yang ke-13 ialah filsafat Pancasila, di mana menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Sebagai filsafat hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk pada ketahanan nasional sendiri dan kecerdasan digital ada ialah kondisi dinamis bangsa yang mengandung kekuatan dan ketangguhan. Ketahanan ini diukur menjadi melalui Astagatra yang memiliki 8 aspek, yang 3 aspek ilmiah dan 5 aspek sosial, di mana masa kini ketahanan kita diuji oleh serangan siber dan infiltrasi ideologi asing melalui internet. Nah, disinilah kecerdasan digital menjadi benteng warga negara yang cerdas digital mampu menjaga kedaulatan informasi dan ancaman luar. Nah, untuk filsafat Pancasila ialah sistem filsafat, artinya ialah kelima sila Pancasila adalah satu kesatuan yang organis dan saling menjauhi. Sila pertama menjauhi sila berikutnya, dan sila kelima juga adalah tujuan akhir kita. Nah, untuk Pancasila sendiri yaitu adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Dan untuk yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk Pancasila sendiri adalah way of life yang memberikan jawaban atas tantangan moral dan etika di masa depan untuk bangsa dan bernegara. Nah, jadi warga negara berarti mencintai keberagaman, menghormati hukum, dan cerdas dalam bertindak. Nah, mari kita jadikan nilai-nilai ini yang telah kita bahas sebagai dari atas sampai akhir sebagai identitas kita di dunia nyata atau dunia maya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kita berkomentar negatif di sosial media. Nah, itu akan mendapatkan merugikan orang lain, seperti ada yang sakit hati kah yang kita berkomentar negatif itu. Lalu juga tata krama dalam kehidupan, seperti punten, mangga, permisi, kan itu tidak tertulis dalam norma. Sekian dari saya, Zulfai Madun Anwar. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.